dengan BPJS yang dia dari kelas 1. Kebetulan orang tua mertua, waktu adik kami baru kerja, baru datang, dia belum menikah, dia daftarkan rupanya kelas 1, dia yang bayar. Nah setelah dia sudah berkeluarga, rupanya kebutuhannya meningkat, jadi dia belum bayar. Nah kali ini mau dipindahkan ke kelas 3 gitu. Rupanya harus bayar ya, DP. Rupanya yang bayar. Syukur dia nak masuk rumah sakit dan syukur. Dan kalau itu semuanya ingin bertanya, apakah ada solusi atau tidak? Tapi kalau yang seperti yang disampaikan tadi, kami ada pengalaman 2 bulan lalu. Kebetulan bapak saya waktu masuk rumah sakit BPJS nggak aktif. Tapi ketika datang di mall pelayanan publik nggak sempat, karena kebetulan kalau dirawat di sentra mereka, itu ternyata bisa. Dan pada waktu merujuk ke Malayang, beliau minta uang. Nah, ketentuannya hanya menandatangani surat permintaan keuangan sendiri, dan mungkin selama 3 minggu depan tidak boleh balik di rumah sakit itu, tapi boleh dirawat di rumah sakit yang lain dengan segala risiko. Tapi kalau yang tadi, apakah ada solusi lain? Karena ternyata cukup banyak yang kamu pindah dari kelas 1 itu ke kelas 3 misalnya. Karena emang nggak pakai juga selama ini, nggak tahu nggak sudah dibayar. Gitu. Terima kasih. Baik, kalau jawab terkait perpindahan kelas. Izin tanya Pak, kalau untuk yang Bapak P yang menunggak itu sekarang sudah pisah kakak atau masih dalam satu kakak yang sama? Jadi misalnya kayaknya dia sudah pindah pisah kakak, tapi mama dan bapak ini berarti cuma yang Bapak P, Mama dan Bapak yang posisi sekarang ada menunggak? Iya, katanya. Oh, so, yang ada suatu pisah tadi P ya? Nah, jadi izin menyampaikan Bapak, kalau terkait perubahan kelas, itu nanti bisa dilakukan perubahan kelas apabila sudah melakukan pelunasan tunggakan. Nah, kalau berkenan nanti orang mau bantu cek dulu sebentar Pak, DP tunggakan itu seberapa bulan. Karena tunggakan itu juga kan misalnya contoh, Bapak dan Ibu so menunggak misalnya so 3 tahun, 4 tahun atau bahkan lebih, yang wajib dibayarkan atau tagihan yang jalan itu kan cuma 24 bulan ditambah bulan berjalan. Jadi yang Bapak mau bayar itu cuma DP tagihan yang sudah perintik itu. Kalau misalnya so kasih lunas itu, so bisa mau pindah kelas untuk membentuk DP tagihan yang baru di kelas 3 misalnya. Jadi kalau mohon maaf Bapak, kalau untuk sementara masih ada tunggakan, itu belum bisa melakukan perubahan data. Nanti kalau sudah lunas, baru bisa orang peralihan perubahan data. Dan diinformasikan juga yang tadi Pak ya, iurannya itu tidak mau jalan terus. Jadi dia hanya terhenti di 24 bulan ditambah bulan berjalan. Tapi nanti kalau berkenan sebentar nanti orang boleh bantu cek tunggakannya sudah sampai berapa. Yang penting ada NIK Pak ya, boleh dibantu NIK atau DP nomor NIK atau nomor kakak boleh. Baik. Terima kasih Bapak. Lanjut. Kejadiannya di anak kami anggota keluarga total ada 5, dan selama itu kami terus bayar. Tiba-tiba satu waktu saya lihat kami tinggal 4 yang kami bayar. Anak saya yang 1 sudah tidak ada. Saya pergi ke kantor cek, katanya ada pembayaran dari pihak pemerintah, dan mereka juga tidak tahu apakah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu, saya lagi cek, ternyata sudah tidak dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi statusnya ini menggantung. Saya mau masukkan lagi, mau kembalikan lagi ke Mandiri yang bayar per bulan. Bayar mandiri, itu apakah tidak akan menunggak setelah mereka tidak bayar? Atau saya harus bayar tunggakan? Memang ini saya belum pergi ke kantor lagi untuk mengeceknya. Saya baru 2 minggu kemarin saya cek, dan kebetulan pas ada kegiatan ini saya pikir ditanya dulu jadi bagaimana proses untuk supaya itu kembali lagi. Dan mungkin kalau diambil dari pemerintah, sebaiknya ada pemberitahuan ke kita, bisa dari lewat BPJS atau bagaimana untuk diberitahukan. Jadi ketika pun stop tidak bingung juga, karena ada pengalaman orang tua juga begitu, waktu pemerintah bayar berjalan bagus, tetapi ternyata sudah berhenti pemerintah tanggulangi dan sudah tidak dibayarkan oleh kami keluarga. Tiba waktunya
orang tua mengalami sakit harus ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit ternyata tidak bisa dilayani karena itu sudah berhenti ada pembayarannya. Ada solusi bagaimana? Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, memang banyak juga kadang yang datang bertanya, Bapak Ibu ini orang ada non aktif tapi orang tidak ada pemberitahuan. Nah, jadi kalau yang pemerintah itu kan ada yang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, kalau yang pemerintah pusat, dia penonaktifannya itu memang berdasarkan dengan SK Kemensos. Dan kalau terkait pemberitahuan, itu biasanya di pemberitahuan kolektif ke kantor, ke dinas sosial setempat. Dan selanjutnya kalau dari kami itu biasanya ada WA Blast atau SMS Blast. Nah, kemungkinan Pak izin, kemungkinan nomor telepon yang terdaftar di kami itu nomor teleponnya tidak sesuai atau mungkin sudah aktif. Nah, karena kalau dari kami itu misalnya ada penonaktifan data atau misalnya ada tunggakan, terang itu ada di nama SMS Blast dengan WA Blast pemberitahuan. Misalnya ada tunggakan atau tanam aktif, tapi dia tidak akan mau tersampaikan ke yang bersangkutan apabila nomor telepon yang terdaftar di sistem kami itu tidak sesuai atau nomor teleponnya kosong. Nah, jadi itu kalau untuk data, kalau tadi juga Bapak tanyakan dia mau beralih. Nah, contoh jadi orang mau cek dulu ada non aktif itu dari kapan. Nah, kalau mau peralihan ke mandiri itu bisa. Jadi nanti Bapak hanya misalnya contoh mau alihkan, mau sama-sama ulang dengan Bapak ke anggota keluarga yang lain. Itu bisa. Jadi nanti pas misalnya contoh peralihan hari ini. Jadi nanti 14 hari kemudian baru bisa mau bayar dan aktif. Dan yang dibayarkan itu hanya bulan berjalannya saja. Kecuali misalnya Bapak mau suka daftar yang langsung aktif. Kalau yang langsung aktif itu bisa. Tapi dihitung iurannya sejak bulan ada tanam aktif. Jadi tinggal dipilih dong Pak, ada dua pilihan untuk peralihan. Menunggu 14 hari yang mau dibayar hanya iuran bulan berjalan, atau tanpa menunggu 14 hari membayar iuran sejak bulan penonaktifan. Contoh ada penonaktif dari pemerintah dari Desember misalnya. Jadi mau bayar iuran itu dari sesuai dengan bulan penonaktifan. Tapi kalau kata misalnya Bapak, biasanya Pak yang ikut itu Pak yang sementara rawat inap. Tapi kalau kata orang dan sehat-sehat kata dan Pak, itu dia Bapak bisa pilih yang menunggu 14 hari supaya Bapak cuma mau bayar yang bulan berjalan saja. Seperti itu Pak. Bapak izin alamat di Manado atau Minut Pak? Alamat Minahasa. Oh, Minahasa. Nah, jadi izin Bapak Ibu karena di sini ada lintas daerah, kita izin menjelaskan juga terkait DP alur pendaftaran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau untuk Kota Manado dengan Minahasa, dorang itu Pak untuk saat ini DP anggaran atau DP kuota itu yang masih belum ada dan untuk mau penambahan yang pemerintah. Jadi kalau misalnya mau peralihan atau mungkin kata Bapak tadi tak sempat tanya ke kita juga bagaimana DP cara supaya Bapak anak boleh mau aktif ulang yang pemerintah. Nah, jadi dia DP prosedur itu harus lewat dinas sosial setempat Pak. Kalau yang Manado dan Minahasa. Tapi dia ada DP kuota dengan DP semacam antrian dan DP antrian layanan karena dorang anggaran ini yang Kota Manado dengan Minahasa anggaran. Tapi khusus yang contoh Minahasa Utara dan Bitung, dorang pemerintah mengcover seluruh anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu cuma pergi kalau Minut ke Dinkes bawa surat keterangan kurang mampu, itu bisa langsung diaktifkan kembali yang pemerintah. Bitung juga sama, bawa surat keterangan kurang mampu dari kelurahan, bawa ke dinas sosial, itu bisa langsung diaktifkan karena dorang ada kuota atau ada anggaran. Tapi kalau untuk sampai di tahun ini yang Minahasa dan Manado memang belum bisa dampak. Jadi kalau misalnya Bapak mau tanya DP solusi bagaimana, mungkin untuk sementara Pak bisa supaya dan Bapak anak bisa mau aktif, untuk sementara mungkin bisa dialihkan dulu ke mandiri. Tapi Bapak bisa pilih mau alihkan yang menunggu 14 hari atau yang tanpa menunggu 14 hari. Mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sampaikan tadi. Nah, jadi kalau merokok itu DP efek itu kan bukan cuma 1-2 bulan begitu dan DP efek. Dengan DP efek itu kan banyak toh. Jadi di rokok kemasan saja serta tulis dapat menyebabkan serangan jantung, apalagi kanker, apalagi sakit paru-paru, banyak sekali dan DP penyebab. Dan itu kan nanti mau dapat tahu DP penyebab itu, tidak tahu dan DP tahu berapa tahun nanti dan. Nah, tapi kan kalau dilihat lagi, jadi DP diagnosa itu contoh dia sakit itu bukan cuma karena barokok, tapi ada misalnya penyakit bawaan atau
turunan dan penyakit dari DP genetik atau seperti apa dan DP itu. Jadi kalau untuk merokok, sebenarnya itu dilihat lagi apakah memang dia murni DP sakit itu memang karena dari rokok atau ada dari ada ini lain dan ada indikasi lain sehingga dia sakit itu dan. Ya, jadi intinya dia sesuai dengan indikasi medis. Jadi yang mau menentukan itu ditanggung atau tidak berdasarkan dengan dokter indikasi pemeriksaan. Jadi mau lihat dan apakah memang yang bersangkutan ini contoh sakit paru-paru, apakah memang cuma karena rokok DP indikasi sampai dia sakit itu atau ada indikasi lain? Iya, tidak ditanggung. Atau yang tadi kita kan kasih contoh tadi cuma yang alkohol kan? Iya. Jadi yang penting dia indikasinya bukan cuma karena itu. Mungkin seperti itu. Lanjut. Saya waktu urus kartu memang ada BPJS pribadi, tapi yang dimohon oleh kantor supaya is, ya katanya itu dibayar semua oleh pemerintah. Sehingga waktu itu saya tidak lagi menyetol. Bagaimana? Itu nanti mungkin Pak mau cek dulu. Bapak tinggal di daerah mana? Manado? Di Tomohon. Tomohon. Karena itu saya waktu dengar tadi bahwa pemerintah hanya bayar 7.000, yang 35.000 itu yang kami tanggung. Baik. Makanya saya baik. Baik, izin Bapak. Jadi kalau untuk yang segmentasi tadi, izin kita sampaikan kembali. Jadi yang itu yang khusus yang untuk yang bayar iuran per bulan atau yang PBPO itu dibayarkan 35.000 itu bayar sendiri, 7.000 itu subsidi pemerintah. Tapi itu yang bayar per bulan. Kalau posisi Bapak memang terdaftar yang pemerintah, itu 100% di cover pemerintah. Ya. Tapi nanti orang boleh membantu cek statusnya aktif atau tidak. Jadi kalau yang pemerintah, mau dia pemerintah pusat atau daerah, itu 100% pemerintah yang tanggung. Kecuali yang bayar iuran per bulan, berapa contoh tadi ada yang pertanyaan kalau yang ada menunggak, yang biasa ada tunggakan itu yang mandiri Bapak, biasa dia bilang yang PBPO. Jadi itu ya ada DP subsidi untuk yang kelas 3. Tapi kalau Bapak yang terdaftar pemerintah, itu 100% ditanggung oleh pemerintah DP pembayaran. Seperti itu Pak ya. Ini pengalaman saya mungkin seperti di kotanya di rumah sakit anak saya dibawa ke rumah sakit. Izin Pak nanti. Jadi anak saya dibawa di rumah sakit boleh bilang di nama rumah Boleh. di rumah sakit Advent. Dia sakit mah dengan ada infeksi. Jadi waktu hari pertama dokter periksa, besok baru ada DP, dia cek ke darah, nanti besok baru hasilnya keluar. Tapi malam itu juga dokter langsung bilang anak ini sudah boleh pulang, padahal belum ada hasil apa-apa. DP besok itu anak itu lebih parah, lebih sakit lebih parah. Dia karena dia langsung bilang pulang, dia kan waktu itu masuk hari Jumat, hari Sabtu dan itu nggak ada. Ternyata orang BPJS itu ada dari pemerintah itu karena barusan bulan Maret, jadi kejadian bulan Maret, jadi ada perubahan dari itu dibayar katanya mungkin nggak tahu gimana supaya akhirnya orang bayar dan jadi itu nanti hari Senin baru orang bayar orang kasih aktif dan langsung suruh pulang. Jadi waktu itu anak saya memang masih sakit sekali. Jadi waktu pulang hari Senin, Selasanya masuk lagi karena dia parah, dia kita bawa ulang ke rumah sakit Advent supaya DP sejarah riwayat penyakit bisa lebih tahu, orang perlu menjelaskan dari awal gitu. Ternyata di saat orang tolak tuh, padahal orang yang kasih masuk, orang yang tolak dia bilang ini tidak boleh. Kalau itu peraturan BPJS katanya. Dari rumah Advent bilang itu kalau masuk nanti 1 bulan ke depan kalau salah boleh masuk pulang. Sedangkan ini dia gara-gara orang belum suruh pulang gitu. Jadi ini saya tanyakan, katanya tadi bilang 7 hari, ini cuma 3 hari Bu. Jadi tolong itu mungkin usulan kami kalau bisa dari BPJS itu juga harus ada misalnya dari sosialisasi ke rumah sakit
Karena memang sebelum kejadian ini saya sudah nonton di televisi dari BPJS Pusat, itu sudah memberitahukan itu tidak boleh dari rumah sakit untuk menolak atau meminta pulang. Iya, kalau dia memang dalam keadaan masih sakit. Tapi ini memang orang bilang dia masih sakit. Jadi orang Somungalu ini masih sakit, tapi tetap dorong pulang, gitu karena ketentuan BPJS. Jadi tolong minta di itu. Kedua, untuk mengenai kecelakaan tadi saya dengar penjelasannya, saya minta penjelasan lebih. Misalnya dari kepolisian apa saja yang membuat keterangan yang bagaimana yang bisa membuat orang itu masuk BPJS dan keterangan yang gimana yang membuat orang di luar BPJS begitu. Terima kasih. Baik, jadi kalau untuk batasan rawat inap itu memang tidak ada batasan rawat inap Bapak Ibu ya. Banyak juga memang yang datang ke kantor dengan pengaduan yang sama. Jadi orang juga itu perlu melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Kalau dengan rumah sakit, rasa-rasanya rumah sakit sudah tahu juga dengan orang aturan. Tapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin belum paham, sehingga penyampaiannya itu tidak sesuai dengan aturan. Dan ujung-ujungnya pasti disampaikan, oh itu aturan BPJS. Padahal BPJS sendiri tidak mengatur untuk batasan pelayanan. Nah kalau kata dia memang masih ada perlu mau berobat atau memang DP, orang kan bisa mau lihat juga memang kan yang menentukan DP diagnosa, menentukan DP sakit itu dokter. Tapi kan orang juga bisa lihat kalau kondisi, aduh ini pasien dapat masih lemah-lemah, dia bahkan suruh pulang. Nah contoh begitu dah. Jadi kalau di BPJS sendiri, jadi itu Pak izin kejadiannya kapan Pak tadi Pak? Bulan Maret. Bulan Maret. Ya. Nah sebenarnya kalau yang kejadian begitu baru habis itu dapat arahkan ditolak. Pas ada balik ulang karena sakit ditolak. Nah harusnya itu tidak diharuskan ditolak, tidak bisa ditolak. Karena posisi pasiennya itu masih sakit dan masuk lewat IGD kan Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau yang begitu Pak itu juga bisa nanti orang mau telusuri. Karena orang juga kan ada bagian terkait yang biasanya monitoring dan evaluasi dengan rumah sakit. Jadi itu mau dilihat kalau terkait penyampaian seperti itu. Takutnya dan Pak, ini kan yang Bapak sampaikan ke orang. Takutnya ada juga pasien lain yang sama dan dengan Bapak, tapi tidak tersampaikan ke orang tidak tahu. Jadi orang cuma pikir, ya bagaimana Kang? Tiap kali kalau udah sakit masih sakit sudah suruh pulang. Jadi kan orang cuma tahu BPJS aturan ternyata cuma 3 hari atau cuma 1 minggu mesti pulang. Oh kalau orang pulang kok masuk ulang IGD sudah dapat tolak. Nah padahal sebenarnya bukan seperti itu Pak DP aturan. Nanti kalau berkenan Pak nanti orang bantu mau cek dan DP kronologi. Karena kan orang juga memang itu sebenarnya pengaduan itu wajib dilaporkan ke kami. Supaya kan orang tahu dengan orang ada semacam koordinasi dan dengan monitoring dengan evaluasi dengan pihak rumah sakit, Vaskes, supaya dapat tahu dan DP oknum-oknum supaya oknum-oknum tersebut lebih tahu dan aturannya seperti apa dan yang tidak cuma langsung bilang oh ini kok sesuai BPJS aturan. Padahal sebenarnya kalau Bapak ada langsung melapor contoh Pak orang itu kan orang mau cek DP data, orang koordinasi dengan rumah sakit, orang pasti mau bantah dan ini kan tidak sesuai dengan aturan. Kenapa pasien dipulangkan dan pas pasien masih ada sakit ulang masuk IGD dirawat, itu kenapa tidak dijamin? Karena sebenarnya tidak bisa ditolak karena posisinya pasiennya itu masih sakit. Mungkin seperti itu Pak ya. Tapi mungkin lanjutan pertanyaan. Itu kan batasan hari. Kalau batasan plafon yang apa? Perawatan misalnya kan ini dia habis 10 juta ini, paling mentok ini cuma sampai 10 juta. Ada seperti itu? Tidak ada. Jadi kalau untuk penyakit sesuai indikasi medis, jadi itu tidak ada batasan plafon, kecuali yang kecelakaan lalu lintas. Nah, kita mau jelaskan setelah yang Bapak datanya tadi yang lalu lintas. Jadi kalau terkait plafon pelayanan kesehatan itu tidak ada DP batasan. Dia kalau memang dia indikasi medis ke DP pelayanan 100 juta, tidak ada batasan. Yang penting sesuai dengan indikasi medis dan itu disesuai dengan kata dokter analisa dengan dokter diagnosa. Mungkin seperti itu Pak. Tapi nanti orang boleh mau minta data Pak supaya nanti kan pas kata orang wilayah kerja atau rumah sakit admin supaya nanti orang bisa mau berkoordinasi. Jadi sama sedikit Bu, setelah kejadian itu waktu itu kan sudah sore, nanti malam dia di IGD dorong bilang oh ini setelah diperiksa itu ini baru masuk kemarin masuk ini tidak boleh. Jadi terpaksa orang keluar, orang tak pikir tidak begitu, tapi kita orang langsung berpikir
coba cari di rumah sakit lain biar membayar, karena ini anak kan bisa bahaya, dia kena asam lambung. Jadi saya ke rumah sakit Teling Angkatan Darat, di situ full. Sampai kita jalan ke rumah sakit Pancaran Kasih juga full malam itu. Tapi karena memang kita pikir daripada kita pulang itu menjadi sesuatu, jadi kita paksa, kita tunggu sampai jam 2 pagi baru bisa dilayani. Kondoran kita langsung bilang seperti yang itu tadi, bahwa kenapa di rumah sakit Aten bilang begini. Kondoran bilang itu enggak begitu seperti yang Ibu jelaskan seperti tadi. Jadi mohon nanti di rumah sakit Aten bisa dikasih. Terima kasih atas masukannya Pak. Dengan memang Tuhan perlu yang seperti ini sebenarnya. Karena kan kalau pesertanya tidak lapor ke orang tidak tahu, dan kalau ternyata peserta JKN itu ada kendala-kendala seperti itu di lapangan. Begitu, dan jadi memang minta tolong dilaporkan ke orang supaya orang tahu dengan akan adanya evaluasi dengan pihak fasilitas kesehatan tersebut. Terima kasih Pak ya. Baik, selanjutnya masih ada izin Pak, masih ada yang kedua, yang pertanyaan Bapak kedua terkait penjaminan kecelakaan lalu lintas ya Pak. Nah, jadi kecelakaan lalu lintas itu untuk penjamin utamanya itu adalah jasa raharja. Nah, kecelakaan lalu lintas itu ada dua, kecelakaan lalu lintas tunggal dan ganda. Yang dua, kalau baku tabrak kan. Contoh misalnya kalau tunggal, dia kecelakaan sendiri toh. Jadi dia itu dia bisa langsung di cover oleh BPJS. Tapi dilihat dari DP kronologi yang laporan polisi tadi. Itu DP penjamin pertama itu BPJS apabila dia kecelakaan tunggal. Kalau dia kecelakaan ganda, baku tabrak kan, atau pokoknya dua orang atau ada beberapa kendaraan, penjamin utamanya itu jasa raharja. Itu nih. DP batas plafon 20 juta. Nah, kalau tadi kan yang Ibu tanya kan tuh DP pelayanan jaminan kesehatan tidak ada batasan plafon. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, jasa raharja ada plafon 20 juta. Kalau misalnya pas ada sementara rawat inap contoh di rumah sakit Kando, DP plafon itu kan tiap hari kan tuh tambah DP biaya rumah sakit. Contoh DP plafon lebih melebihi 20 juta. Nah, BPJS Kesehatan itu DP penjamin terakhir. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sekalipun jasa raharja sudah tidak tanggung, maksudnya DP plafon habis, BPJS yang tanggung. DP sisa terakhir itu. Jadi orang itu penjamin terakhir. Kalau DP penjamin utama itu melebihi plafon. Seperti itu. Tapi kalau kecelakaan kerja yang kita mungkin tadi kita sempat jelaskan kecelakaan kerja, yang menanggung itu BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu setahu kita tidak ada batasan plafon. Kalau dia masih dalam sementara melaksanakan DP pekerjaan. Tapi kalau yang tadi nih, jadi dia ada berapa? Dua jenis kecelakaan lalu lintas, tunggal dan ganda. Kalau tunggal di DP penjamin itu langsung BPJS Kesehatan dengan persyaratan mesti ada laporan polisi. Jadi DP persyaratan pertama itu harus ada laporan polisi. Mau dia BPJS yang jamin, BPJS Ketenagakerjaan atau jasa raharja, DP inti kunci itu satu, laporan polisi dari kepolisian. Itu. Jadi itu Bapak Ibu nih, kalau ganda, DP penjamin utama jasa raharja, batas plafon 20 juta. Kalau DP plafon melewati batas, penjamin terakhir BPJS Kesehatan. Mungkin seperti itu Bapak. Ada pertanyaan sedikit. Bagaimana Pak? Yang misalnya kita ke polisi, Iya. seperti Bapak ini juga kita mewakili. Anak saya kan barusan dia kecelakaan tunggal. Oh, kecelakaan tunggal Pak? Iya. Tapi lalu lintas tuh Pak? Iya, dia jadi dia dari bawa motor sendiri, kemudian dia pusing, memang beberapa hari dia dinyatakan dia darah kan, tekanan darah tinggi, tapi dia itu di panas, kalau dia pusing dia jatuh, dia ada cukur-cukur di kaki. Jadi waktu ke BPJS ke rumah sakit tidak dilayani karena kecelakaan. Mungkin yang tadi kita belum tahu. Orang mesti ada surat dari kepolisian ya. Terima kasih atas itu. Tapi ini ada satu yang Bapak ini juga ceritakan.
kalau kecelakaan itu terus polisi itu bilang begini, itu anak menipis salah sendiri, manusia tahu dia darah tinggi kayak mau nimbak motor gitu. Jadi dia kata entah nggak kasih surat keterangan atau bagaimana, dia bilang gitu. Jadi kalau intinya itu Pak, orang berdasarkan dari kepolisian kan yang mau menentukan dia itu bisa dikeluarkan DP laporan polisi atau tidak. Tapi kalau melihat dari DP riwayat itu sebenarnya tetap bisa dikeluarkan Pak DP surat kepolisian. Karena kan dia intinya dia kecelakaan lalu lintas. Maksudnya dia ada di lalu lintas dan mau dia sakit atau tidak, intinya kan dia sementara mengendarai kendaraan. Jadi otomatis tetap orang itu bisa menjamin. Yang penting mesti ada DP laporan polisi. Dengan satu lagi yang izin sampaikan. Nah jadi lalu juga pernah ada pengaduan, misalnya dia nyedak sampai rawat inap, cuma dirawat jalan. Nah kalau cuma dirawat jalan, kan dia langsung pulang. Berarti dia sudah sempat diurus DP laporan polisi. Berarti sudah jadi pasien umum. Kalau rawat inap kan diberikan waktu 3 hari untuk pengurusan. Itu di cover. Jadi yang penting ada laporan polisi. Karena kalau dia cuma sampai di IGD nyedak rawat inap, dia kan langsung kasih pulang. Misalnya contoh dia celaka malam, ya mungkin dia mau piba lapor di Polres malam-malam, mau ada dan dia mau langsung ada dan dia laporan polisi. Iya itu dan. Jadi kalau untuk yang rawat jalan atau cuma sampai di EGD itu memang tidak ditanggung. Kalau dari orang sih DP dasar penanggung itu yang penting ada laporan polisi. Itu Pak. Dengan itu Pak, ini kalau ada kejadian begitu dah. Kalau rupa ragu atau misalnya rupa siapa kan begini, langsung batanya langsung patora supaya itu orang bisa mau langsung memberikan solusi dan atau orang bantu koordinasikan dengan beberapa pihak supaya orang bisa mau dapat tahu DP jawaban atau DP solusi bagaimana dan boleh minta WA dari boleh, nanti boleh simpan. Selama ini kan Bu, orang cuma tahu BPJS itu untuk aktif dan tidak aktif kartu. Jadi orang yang tahu kalau ada layanan pengaduan seperti ini. Iya, betul. Jadi yang tadi Pak orang sosial yang flyer yang warna biru yang Pandawa, di WA Pandawa itu Bapak Ibu bisa memproses administrasi, informasi dan pengaduan. Jadi nomor WA itu bukan cuma informasi dengan administrasi, tapi bisa pengaduan. Di care center 165 yang bisa ditelepon, itu juga bisa untuk pengaduan. Jadi di mana saja Bapak Ibu, tanpa harus ke kantor pun tetap itu tercatat di sistem orang DP pengaduan. Begitu Bapak Ibu. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau bertanya, saya sebagai BPJS yang membayar pribadi mandiri gitu. Pada bulan April 2025 nih, saya dapat WA dari BPJS Kesehatan bahwa saya memiliki tagihan iuran kata 2 bulan dengan tunggakan 1 bulan yang kemarin mungkin bulan lalu dan tagihan bulan berjalan. Kemudian kan saya tidak tahu kalau ini harus diinformasikan, tapi setelah lihat atau cek karena saya melakukan pembayaran melalui m-banking. Jadi setiap transaksi kan pasti kelihatan di situ ya. Terus saya cek lagi yang bulan Maret itu ada pembayaran. Apakah saya cuma bertanya apakah ini karena sistem? Oh ya. Karena sistem sebenarnya cuma bulan berjalan ya, bulan April harusnya. Ya. Jadi begini kok Bu, dia memang kalau di sistem DP pemberitahuan itu kan dorang melihat data contoh Ibu bayar bulan lalu so di atas tanggal 20 misalnya. Jadi dorang ada WA Blast itu yang di bawah tanggal 10 punya misalnya. Karena kan pembayaran kan di bawah tanggal 10. Jadi biasanya kalau di bawah tanggal 10 itu dorang cek dan so ada pembayaran atau belum. Jadi mungkin dia ada tabung WA Blast atau SMS Blast itu pas Ibu petagihan yang pertama Ibu belum bayar yang DP bulan lalu. Tapi kalau Ibu merasa Ibu so bayar, tidak perlu dihiraukan untuk SMS karena itu kan cuma pengingat Bu. Jadi yang penting Ibu merasa Ibu so bayar yang bulan lalu punya, kalau bulan ini Ibu mau bayar, yang penting pas Ibu mau coba bayar DP tagihan sesuai, itu tidak masalah. Kecuali kata Ibu rasa Ibu so bayar bulan lalu, kalau tiba-tiba bulan ini Ibu mau bayar, oke pas so jadi 2 bulan punya kan? Nah, itu wajib Ibu laporkan.
Tapi kalau ibu merasa ibu pas mau bayar ulang DP tagihan sesuai, itu tidak masalah. Karena kalau WA-based itu biasanya dia sistem dan proses sesuai berdasarkan DP tagihan yang bulan lalu juga, tetap dia tak baca. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Lanjut mungkin. Banyak dipikir dalam pemaparan tadi untuk kita mengerti alasan menjadi pertanyaan kami adalah peserta KIS, dan kemudian ada istri saya tiba-tiba sudah dinonaktifkan. Dasar alasan apa pemerintah menonaktifkan BPJS itu atau KIS itu, agar supaya kami juga tahu mengerti dasar apa, sehingga kami bisa beralih ke lain gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, izin menjawab. Jadi kalau terkait penonaktifan yang saya sampaikan tadi, itu penonaktifannya itu kan berdasarkan dengan SK Kemensos. Nah, penonaktifannya itu berdasarkan dengan data desil. Bapak Ibu sudah tahu data desil itu apa? Desil. Jadi untuk saat ini sesuai dengan informasi dari Dinas Sosial, untuk pendataan atau sensus data saat ini dia sudah berdasarkan desil. Jadi desil itu yang diinfokan Dinas Sosial ke kami, desil itu adalah data sensus yang menentukan Bapak Ibu itu masuk di desil mampu atau tidak. Nah, jadi itu berdasarkan sensus dari PALA, Ketua Lingkungan dan Jabat Sensus. Nah, kalau berdasarkan data yang terakhir orang dapat dari Dinas Sosial, data itu nonaktif karena di DP data sensus itu dia masuk di desil mampu. Dia kalau salah ada desil 1 sampai desil 5 itu masuk desil kurang mampu. Kalau desil 6 ke atas itu desil kurang mampu. Tapi kalau mau lebih lanjut Bapak Ibu boleh langsung bertanya di Bapak Ibu ke kantor kelurahan atau kantor desa setempat. Cek Papala atau di aparat kelurahan dan aparat desa, kok tanya Bapak Ibu ini ada nonaktif BPJS. Dari BPJS arahkan, tanya di kantor kelurahan atau kantor desa, ini DP data sensus ini kita termasuk di desil mampu atau nyanda. Takutnya misalnya ada lalu pernah kejadian, ini Bapak dan Ibu kasihan lansia, kok sudah bekerja dua-dua. DP desil ada tabaca desil 6 kalau nggak salah. Desil 6 itu desil mampu. Nah, jadi itu kan harus dilakukan penyesuaian sensus. Karena itu kesalahan dengan DP di data kartu keluarga. Misalnya dia tabaca, misalnya contoh sebelumnya kan ini Bapak ini kerja di perusahaan swasta. Pas dia pensiun, DP kartu keluarga, DP pekerjaan masih tertulis swasta. Padahal sebenarnya dia sudah bekerja. Nah, jadi DP data desil itu dia masih masuk tabaca desil mampu. Padahal sebenarnya dia merasa kenapa kita kurang mampu, tapi kita PBPJS tanpa aktif dengan keterangan kita ini mampu begitu ya. Jadi kalau terkait itu Pak, izin mungkin kalau dari kami boleh dibantu dilakukan pengecekan ke kantor kelurahan atau kantor desa, dicek lagi Bapak data sensus itu Bapak masuk di desil mampu atau tidak. Mungkin seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih. Iya, silakan Pak. Ini ada pengurusan untuk BPJS yang tidak berbayar. Kita bantu kami saudara untuk mengurus bantuan yang tidak berbayar. Kami kelurahan mengeluarkan surat kurang mampu, bawa ke dinas sosial, pembukaan di dinas sosial bilang seperti tadi bilang desil ya, ini mesti balik ke sana. Ini masalahnya Pala ini dia berseberangan partai gitu. Jadi dia surat saja ini di Kota Manado ini di pemerintah yang di bawah ini daerah semua ini rahasia umum ya, rahasia tak tahu gitu. Jadi ya kebetulan yang bagian terkait keluarga ini dia partai lain dari pendukung. Jadi Pala tidak kasih itu, kasih keluar bukan sudah kasih keluar keterangan, cuma dia tetap dia bertahan seperti itu. Gimana kalau solusi seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi juga orang sebenarnya ada juga kan beberapa yang DP pengaduan kurang lebih hampir sama dengan Bapak. Nah, jadi itu orang juga sekitar bulan Januari orang ada kolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Manado. Ada sosialisasi
di kantor wali kota dengan seluruh perangkat desa se-Kota Manado. Terkait itu juga yang dibahas oleh Pak Kadis seperti itu. Nah, jadi itu juga kalau dari orang sebenarnya Pak, orang juga sudah ada upaya terkait DP pendataan. Nah, tapi kan tuh kalau itu kan Pak di luar dari kuasanya orang kalau terkait desil. Tapi mungkin itu sinerginya nanti dari dinas sosial yang mungkin berkolaborasi karena kan sama-sama di pemerintahan kota. Mungkin itu DP koordinasi langsung kalau sesuai dengan hasil rapat sebelumnya Pak Kadis sampaikan itu akan di follow up ke atas ke wali kota terkait DP data desil itu. Karena di dinas sosial juga kata Pak banyak juga keluhan yang sama. Memang, oh bagaimana kok contoh, mohon izin aja, seperti yang Bapak sampaikan tadi juga, memang itu kata rahasia umum dah. Cuma kata Pak kalau dari orang BPJS kan orang juga tidak punya wewenang dan kalau terkait mau setting desil atau misalnya mau sensus ulang itu kata kan dari daerah dah. Jadi tinggal kurang dari bagaimana DP cara pendataan supaya DP data itu istilahnya kan harus tepat sasaran kan Pak. Karena kalau berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, kesulitan juga formal urus contoh salah satu BPJS. Kalau DPDC itu tak baca mampu. Tapi kalau dari hasil pertemuan lalu itu langsung dari seluruh perangkat desa. Tapi nanti tinggal kita konfirmasi lagi ke yang kepala bagian kepesertaan untuk hasilnya seperti apa. Karena pengaduan yang sama juga Pak, mohon izin, ada juga itu beberapa yang sudah masuk ke kami dan juga masuk ke dinas sosial terkait transparansi pengeluaran surat keterangan kurang mampu dan pendataan sensus untuk masyarakat. Mungkin itu Pak kalau dari kami karena itu juga Pak izin di luar kuasa kami kalau untuk pendataan sensus ulang. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Ada beberapa untuk BPJS seiring waktu orang balik mulai ibu daftar ini sudah daftar ke Manado di Malalaya orang ada kan dan punya rumah di Malalaya kerja besar di Malalaya balik pulang tetap sama jadi sampai sekarang terus sudah berani punya karena sudah kan nah waktu kita pindah waktu yang mahasiswa yang lalu masih kita pindah ke sampai sekarang sudah berani tinggi kajian dari dokter juga kan orang yang bayar kami orang sendiri belum pernah BPJS itu selama berapa bulan lalu dan sampai sekarang akhirnya orang yang ada BPJS belum pengadaan begitu dan orang yang sudah daftar di Malalaya padahal orang ada daftar di Jakarta Baik, terima kasih. Atau cuma di foto, nanti orang mau bantu cek Ibu P data. Yang penting ada Ibu P KTP, lihat deh. Supaya nanti boleh pada lihat atau dalam Ibu P status itu sudah daftar atau bagaimana dan boleh cek. Iya, supaya semua langsung cek Ibu P data. KTP ada tuh Bu? Boleh saya tambahkan? Iya. Saya kaget juga. Waktu saya ke Bank BRI, tiba-tiba saya punya rekening. Kok nama saya ada di Tangerang? Saya ke BRI pusat sini loh. Kenapa tidak punya nama kok di Tangerang? Terus ada yang masukin di sini. Kalau pusat di Tangerang. Jadi KTP saya alamat Tangerang, padahal saya di Jakarta. Nah itu cuma itu aja. Baik, ya. nanti tolong mau bantu cek DP Iya, data iya. ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih KTP ada yang bisa bantu yang lain ada lagi ya oke. Terima kasih untuk kesempatan. Saya ingin cuma bertanya karena pengalaman waktu lalu orang tua kami waktu bawa di puskesmas terus ada perawatan akhirnya dirujuk. Tapi waktu di puskesmas ditanya ada BPJS, ada. Waktu dicek orang bilang sudah aktif. Jadi waktu dirujuk ke rumah sakit kabupaten karena terpikir tidak aktif, jadi perawatan 4 atau 5 hari waktu itu akhirnya orang bayar. Jadi pasien umum. Tapi waktu itu pun kami dirujuk ke rumah sakit lebih tinggi lagi.
kami bayar di kabupaten, kemudian di rumah sakit lanjutan. Bersyukur waktu itu dikasihnya pelayanannya baik. Dia tanya ada BPJS ada, tapi katanya sudah aktif. Cuma dibilang nanti kemarin mau cek, serta dicek ternyata aktif. Sementara terus bayar hampir 6 juta yang di Kompasu waktu itu. Iya, KIS. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika sudah dibayar, apa bisa itu dikomplain atau bagaimana ke BPJS? Itu saja. Kejadiannya masih baru-baru ini Pak atau? Ya, kalau orang tua sudah meninggal. Maksudnya ini cuma pertanyaan karena jangan sampai kejadian kepada jemaat atau saudara-saudara yang lain. Jadi kalau terkait itu Pak, tadi kan Bapak sampaikan juga di Kompaso Pak. Nah jadi kalau di Vaskes itu, dia sistemnya itu sama semua, dia connect dengan BPJS. Nah kalau menurut kita Pak, kemungkinan yang bersangkutan itu tidak cek DP data. Cuman dia lihat saja di kartu, kan kalau kartu dia dapat lihat kok ada yang kartu pemerintah, ada yang mandiri, dan kalau yang pemerintah kan yang selama. Kemungkinan Pak, nah ini kan cuma kita asumsi dan kemungkinan dia tidak cek di sistem. Dan itu berarti kan kesalahan dari oknumnya. Nah sebenarnya kalau dilaporkan Pak, kalau memang orang dapati yang seperti itu, jadi orang mesti lihat seperti yang kita sampaikan tadi kan, orang lihat DP riwayat. Kalau memang Bapak status itu memang aktif, itu bisa kalau terkait Bapak ada bayar itu bisa dilakukan pengembalian oleh oknum tersebut. Karena juga sudah pernah ada kejadian Pak di Vaskes juga, tapi di daerah Manado, tapi di Kepulauan. Jadi seperti itu juga Pak. Jadi oknumnya ini yang ada semacam ada miss begitu dan ada tamis, akhirnya dia yang ganti rugi ke pasiennya dan karena sebenarnya dia yang melakukan kesalahan, karena sebenarnya kalau sesuai sistem dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di cover oleh BPJS. Tapi karena kesalahan human error, kalau biasanya dibilang human error, sehingga dia bertanggung jawab atas dia kesalahan. Jadi dia kata itu pada saat itu dia mengganti rugi dan yang bersangkutan BPJS itu tetap di cover. Jadi di cover dan orang tetap Vaskes tetap klaim ke orang, tapi yang bersangkutan yang ada bayar itu urusan dari oknum tersebut. Karena kan tidak mungkin ada cek atau di rumah sakit sebelah aktif, tidak mungkin di Vaskes ini tidak aktif, Pak. Jadi makanya DP data itu kabel connect dan dengan data BPJS. Jadi kalau menurut kita asumsi, kemungkinan itu ada kesalahan dari itunya dan cuma kita tadi izin juga Pak, karena yang bersangkutan izin juga sudah meninggal. Jadi sebenarnya bisa terkontreking ya Pak DP data. Orang bisa mau baku koordinasi dengan telusuri, iya, mau ditelusuri dan Pak. Tapi kenapa? boleh kalau misalkan yang tidak. Tapi boleh kalau misalkan tidak bisa ganti rugi di apa saja kepada BPJS untuk ditanyakan kenapa ini begini, kan bisa mendapat keterangan dari BPJS untuk DP keberadaan KIS begitu. Bisa, kalau mau dicek. Jadi kan kalau misalnya. Jadi kita tidak membebani itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dicek lagi, kalau misalnya merasa ragu ini status aktif atau tidak kan, memang lebih bagus langsung datang cek ke orang. Karena juga ada beberapa begitu, pas cek di Vaskes bilang mau berobat, Bu ini kok kita ada pergi contoh, ini contoh. Jadi ini pasien ada pergi berobat contoh di Puskesmas Pineleng. Dia ke Vaskes ternyata terdaftar di Puskesmas Bahu. Jadi dia pergi di Pineleng kan nggak bisa layani karena di Vaskes nggak sesuai. Dorang cuma bilang, oh Bu ini kok nggak aktif, begitu. Padahal sebenarnya aktif, cuman di Vaskes itu yang nggak terdaftar di Vaskes itu, begitu dan kita takutnya yang di Tompaso baru mungkin dan Pak ini kan cuma orang berasumsi dan kenapa sampai disampaikan tidak aktif. Bisa saja DP maksud Vaskesnya tidak terdaftar di situ, tapi bukan berarti tidak aktif DP status. Nah begitu dan Pak. Jadi kalau kata dia terdaftar di Vaskes A, dia kan tidak bisa berobat ke Vaskes B yang cuma berseberangan, kecuali di luar daerah. Nah, jadi dorang tidak bisa layani karena tidak terdaftar di situ. Maksudnya ini cuma DP salah satu case yang hampir mirip dampak. Tapi kan itu dorang tidak tahu yang di Tompaso baru itu dorang sampaikan tidak aktif karena apa? Apakah memang karena dorangnya tidak cek atau memang dorang Vaskes tidak terdaftar di situ? Dorang tidak tahu. Jadi kalau yang begitu Pak, dorang perlu melakukan penelusuran dan dilakukan pengecekan ke Vaskes tersebut.
gitu. Saya mau bertanya, apakah Iya. mungkin ini kalau bilang ini satu pintu, mengapa tidak bisa dicek di tempat lain? Bisa Pak, kalau di kami kan bisa cek. Tapi kami mau pastikan kenapa di Vaskes tersebut menyampaikan tidak aktif, padahal cek patoran aktif. Iya, Pak. Iya, jadi orang mesti mau pastikan dulu nah, Pak, ke dorang dan ke Vaskes tersebut kenapa disampaikan tidak aktif. Padahal sebenarnya kalau mau cek patoran dan mau cek padorang harusnya sama-sama aktif. Tapi kenapa dorang sampaikan tidak aktif? Begitu Pak. Iya. Baik, kita tutup ya Pak Kepala karena sudah mau banyak yang pesen mau pulang, besok ada ibadah masing-masing. Nanti kita share nomor, nanti bisa telepon ya? Atau WA. Kalau telepon, ya takutnya mereka ada di pelayanan tidak bisa langsung segera angkat telepon, berarti tinggalkan pesan dengan chat di